Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika Tara Priyansa Putra dari kelas 2 PAIA dengan nomor NIM 2241 10402005. Saya berasal dari Kelurahan Kendeng, RT 1 RW 1, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Domisili saya sekarang berada di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Untuk kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian usul fikih, baik itu secara etimologis atau bahasa dan terminologis atau istilah, serta kegunaan mempelajari ilmu usul fikih dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu pengertian mengenai usul fikih. Jadi usul fikih secara etimologi atau bahasa terdiri dari dua suku kata, yaitu kata usul dan kata fikih. Berikut ini pengertian dari masing-masing kedua kata tersebut. Yang pertama, pengertian usul. Secara etimologi, usul adalah bentuk jamak dari kata aslun, yang berarti asal atau pokok atau pondasi, yakni sesuatu yang menjadi pondasi suatu bangunan, baik itu yang bersifat fisik maupun non-fisik. Sebagai contoh, akar pohon, yang mana ia merupakan pondasi dari pohon itu sendiri. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha bis samai. Yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Quran Surat Ibrahim ayat 24. Kemudian yang kedua, pengertian mengenai kata fikih. Adapun fikih secara bahasa bermakna fahmun, yang artinya pemahaman mendalam yang memerlukan pergerakan akal pikiran. Pengertian ini ditunjukkan dalam firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wahlal uqdatam minal lisani yafqahu qawli, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka memahami perkataanku. Quran Surat At-Toha ayat 27-28. Menurut Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin, fikih secara terminologi adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyatil bi adillatiha tafsilaihi, mengenal hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah dan dalil-dalilnya yang terperinci. Kemudian untuk pengertian usul fikih secara terminologi adalah ilmun yabhathu an adillatil fiqhil ijmaliyatin wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid, yang artinya ilmu yang membahas dalil-dalil fikih yang umum dan cara mengambil faedah dari dalil-dalil tersebut, serta membahas keadaan orang yang mengambil faedah.
Usul fikih adalah ilmu yang membahas dalil-dalil fikih yang bersifat global, yaitu berupa kaidah-kaidah umum seperti perintah menunjukkan hukum wajib selama tidak ada indikasi yang memalingkannya dari hukum tersebut. Larangan menunjukkan hukum haram selama tidak ada indikasi yang memalingkannya dari hukum tersebut. Sahnya suatu amalan menunjukkan amalan tersebut telah terlaksana, dan sebagainya. Kemudian di dalam ilmu ini dibahas pula tata cara pengambilan faedah hukum dari dalil-dalil yang ada dengan mempelajari hukum-hukum lafadz dan penunjukannya seperti umum, khusus, mutlak, muqayyad, nasih, mansuh, dan sebagainya. Dengan memiliki ilmu tersebut, maka kita bisa mengambil faedah-faedah hukum atau mengambil kesimpulan hukum dari dalil-dalil fikih yang ada. Selain itu, dalam ilmu ini juga dibahas tentang ihwal mustafid atau bisa juga disebut dengan mujtahid. Jadi yang dimaksud mujtahid adalah mereka yang memiliki kapasitas ilmu sehingga mampu mengambil faedah hukum dari dalil yang ada. Pembahasan mengenai mustafid ini mencakup syarat-syaratnya, tingkatan-tingkatannya, hukumnya, dan semacamnya. Di sisi lain, dibahas juga tentang muqallid atau orang awam yang belum memiliki kapasitas ilmu untuk bisa mengambil faedah hukum, sehingga mereka mengikuti para mujtahid yang sudah memiliki kapasitas untuk itu. Kemudian saya menambah sedikit mengenai perbedaan antara fikih dan usul fikih. Yang pertama, objeknya. Jadi objek kajian atau pembahasan dalam ilmu usul fikih secara umum mencakup 3 hal: sumber dan dalil hukum syar'i secara global, hukum syar'i yang terkandung dalam dalil secara global, kaidah usuliyah, dan metode istinbat hukum syar'i. Perbedaannya dengan fikih adalah yang pertama, bahwa usul fikih hanya membahas sumber dan dalil hukum syar'i secara global, seperti ijma dapat dijadikan dalil. Penunjukan lafadz umum itu bersifat persangkaan. Istihsan itu dapat dijadikan hujah, dan semacamnya. Sedangkan fikih yang dibahas dalilnya bersifat rinci, seperti dalil wajibnya niat dalam suatu amalan adalah sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, atau innama a'malu binniyat, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bahwa usul fikih hanya membahas hukum syar'i secara global yang terkandung dalam sebuah dalil, seperti apa hukum yang terkandung dalam dalil ini, wajibkah atau haramkah atau selainnya. Sementara fikih membahas hukum syar'i secara terperinci, seperti niat dalam sholat itu hukumnya wajib, takbiratul ihram itu hukumnya wajib, berbicara dalam sholat itu hukumnya haram, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, bahwa usul fikih membahas kaidah dan metode istinbat hukum, sementara fikih membahas hukum perbuatan mukallaf. Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa antara syariat dan fikih mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Kedua istilah yang dimaksud yaitu syariat Islam dan fikih Islam. Di dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, syariat Islam diterjemahkan dengan Islamic law, sedangkan fikih Islam diterjemahkan dengan Islamic jurisprudence. Antara syariat dan fikih terdapat perbedaan yang apabila tidak dipahami dapat menimbulkan keracunan
yang dapat menimbulkan sikap salah kaprah terhadap fikih. Itu tadi pengertian mengenai usul fikih baik secara terminologis maupun etimologis. Kemudian manfaat mempelajari usul fikih dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mempelajari usul fikih itu sangat bermanfaat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengemukakan ada 6 manfaat mempelajari usul fikih dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menambah ilmu pengetahuan. Usul fikih juga merupakan ilmu yang berkenaan dengan hukum Islam, sehingga mempelajari usul fikih juga akan menambah ilmu pengetahuan yang ada. Seperti jika dulu hanya mempelajari hadis-hadis dan tafsir Al-Quran, dengan mempelajari usul fikih, seseorang bisa mengetahui dalil-dalil, cara penetapan hukum, dan metode-metode lainnya. Kemudian manfaat yang kedua yaitu membuka jalan untuk melakukan ijtihad. Seseorang dapat melakukan ijtihad dengan syarat memiliki ilmu pengetahuan dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menetapkan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran. Pada zaman sekarang memang berbeda dengan zaman para imam mazhab, sehingga bila ijtihad dilakukan oleh satu orang akan terasa berat, karena pada saat ini seseorang hanya dimungkinkan mempelajari beberapa bidang ilmu saja yang dipersempit dengan linearitas dalam dunia pendidikan. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu mendalami sumber hukum Islam dengan baik. Yang dimaksud adalah senada dengan manfaat pertama dan kedua, mempelajari usul fikih juga akan membuat seseorang mendalami sumber hukum Islam dengan baik. Sumber hukum Islam sendiri terdiri dari Al-Quran, hadis, ijtihad. Sehingga kemampuan dalam pendalaman usul fikih ini akan berguna apabila seseorang yang mempelajari adalah seorang pengajar dalam lingkup pendidikan agama Islam. Kemudian yang keempat adalah mengerti dasar-dasar berdalil. Manfaat selanjutnya dari mempelajari usul fikih adalah membuat seseorang dapat mengerti dasar-dasar berdalil. Hal ini berkaitan dengan kebenaran ketika seseorang tersebut akan melakukan ceramah agama atau menasihati orang lain yang mencakup hukum Islam. Kemudian yang kelima adalah dapat menyampaikan ceramah dengan baik. Manfaat lain yang berkaitan dengan usul fikih dalam melakukan ceramah yaitu membuat seseorang bisa menyampaikan ceramah dengan baik, disertai penguatan dengan menyebutkan hadis atau dalil yang benar dan sesuai dengan materi yang disampaikan. Hal ini berguna untuk membuat ceramah tersebut berjalan dengan baik. Kemudian untuk manfaat yang terakhir atau yang keenam adalah menyelesaikan perkara zaman modern. Pada zaman modern seperti sekarang ini, banyak bermunculan perkara-perkara kehidupan yang tidak ada pada zaman Nabi, sehingga perlu adanya sebuah kajian yang membahas perkara tersebut dengan baik. Penyelesaian atas perkara yang tidak ada pada zaman Nabi bisa diatasi dengan cara mempelajari usul fikih. Mempelajari usul fikih ini akan membantu seseorang untuk memandang suatu perkara yang timbul di zaman modern dengan perspektif hukum Islam. Maka dari itu, ijtihad masih bisa dilakukan hingga saat ini. Mungkin itu mengenai pengertian usul fikih secara terminologis dan etimologis serta manfaatnya atau kegunaan mempelajari ilmu usul fikih ini dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila masih banyak kekurangan dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.